Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjamin akan menyelesaikan dugaan penggelapan dana makan bergizi gratis di Jakarta Selatan. Prabowo Subianto mengaku belum mendapatkan laporan terkait masalah itu. Namun ia menjamin untuk mengurus dan menyelesaikan masalah tersebut. Presiden juga menegaskan akan menjaga setiap rupiah uang rakyat agar tidak disalahgunakan. Ya. Saya nggak tahu ini laporan ini. Sudah ditangani. Oh ya? Sudah ada informasi yang Oh ya, belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga. Ya. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyindir sosok profesor yang disebut kerap mengkritisi program makan bergizi gratis. Padahal Prabowo menegaskan program ini diinisiasi agar tidak ada anak Indonesia yang kelaparan dan kurang gizi. Memberi program makan bergizi, ada yang menentang, ada yang nyinyir. Dan yang nyinyir, kagetnya tuh ya ada yang profesor nyinyir gitu. Tapi nggak apa-apalah, ya kan? Biar nanti profesor belajar dari Ustadz Adi Hidayat gitu. Jangan-jangan dia profesornya di ruangan. Nggak tahu belajarnya apa, tapi di ruangan. Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang lapar. Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang tidak tumbuh badannya karena kurang gizi. Yang jumlahnya itu cukup banyak. 25%. Dari 4 anak Indonesia, 1 kurang gizi. Yang 3 mungkin ya pas-pasan. Saya kalau keliling, saya lihat di Timur Tengah, gurun pasir, desert, nggak bisa ditanam. Tapi rakyatnya, anak-anaknya tinggi besar. Pemimpin-pemimpinnya mikirkan lahan yang sulit mereka jaga, sumber air yang sulit mereka jaga. Kita harus menghilangkan kelaparan dari bumi Indonesia. Ada yang mengatakan, oh yang penting ibu hamil yang dikasih makan. Ini pakar-pakar ini tidak belajar, tidak baca. Program MBG itu mulai dari ibu hamil. Mungkin satu-satunya negara di dunia di mana ada program ibu hamil tiap hari makan diantar ke rumahnya. Coba kasih lihat di mana ada negara sekarang. Saudara-saudara sekalian, saya dapat surat dari pimpinan negara lain. Belajar ke Indonesia, mau belajar tentang makan bergizi. Saya katakan kita belum. Nanti akhir tahun baru kita selesai semua. Tapi kita sudah mulai. Ibu yang sedang hamil makan diantar ke rumahnya. Pemirsa, Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan menumpukan 9 olahan makanan yang mengandung porsin atau babi. Ironisnya 7 diantaranya bersertifikat halal. Temuan
Temuan 9 produk pangan olahan yang mengandung unsur babi ini disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia Ahmad Haikal Hasan. Dalam keterangan persnya, temuan ini didasarkan pada uji sampel secara acak yang dilakukan BPOM yang hasilnya ditindaklanjuti dan dibuktikan oleh BPJPH melalui uji laboratorium untuk parameter uji DNA atau peptida spesifik porsin. Hasilnya 9 jajanan manis yang suka dibeli oleh anak-anak ini positif mengandung unsur babi. Ironisnya 7 diantaranya memiliki sertifikat halal. Telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan berikut daftar makanan mengandung unsur babi yang ditarik BPOM. Yang pertama, Cornish Fluffy Jelly Marshmallow. Kedua, Chom Chom Flower Mallow. Lalu yang ketiga ada Chom Chom Caramelo. Yang keempat, Cornish Marshmallow rasa apel bentuk teddy bear. Kelima, Chom Chom Mini Marshmallow. Yang keenam, Hakiki Gelatin. Ketujuh, Larbi TYL Marshmallow isi selai vanila. Kedelapan, ada Triple A Marshmallow rasa jeruk. Dan yang terakhir, Sweet Me Marshmallow rasa coklat. Atas temuan ini BPJPH langsung melayangkan surat pemanggilan kepada produsen atau distributor untuk melakukan penarikan produknya dari peredaran. Dari Jakarta, Ahmad Muharlin, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, 3 hakim yang menjadi terdakwa kasus suap dalam putusan bebas Gregorius Ronald Tanur dituntut hukuman pidana 9 hingga 12 tahun penjara. Ketiganya dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi senilai total hampir 5 miliar rupiah. Tuntutan terhadap para terdakwa dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari Selasa kemarin. 2 hakim atas nama Erintua Damanik dan Mangapul dituntut pidana 9 tahun penjara. Sedangkan 1 hakim lainnya yakni Heru Hanindyo dituntut hukuman 12 tahun penjara. Ketiga hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya ini dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi mencapai 1,12 miliar rupiah dan 308.000 dolar Singapura atau setara dengan 3,67 miliar rupiah. Mereka menerima suap untuk memvonis bebas Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan kekasihnya hingga tewas. Nama Ronald Tanur kembali mencuat setelah terseret kasus dugaan suap kepada hakim untuk mendapatkan vonis bebas. 3 hakim PN Surabaya didakwa menerima suap dan gratifikasi sebesar 4,6 miliar rupiah dari ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya duduk di kursi terdakwa. Mereka adalah Erintua Damanik yang merupakan hakim ketua, sementara Mangapul dan Heru Hanindyo merupakan anggota majelis. Ketiganya didakwa sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur dengan nilai 1 miliar rupiah dan 308.000 dolar Singapura dengan total sekitar 4,67 miliar rupiah. Total ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi putusan bebas Ronald Tanur di PN Surabaya. Mereka adalah 3 majelis hakim yang memutus perkara mantan pejabat Mahkamah Agung Zaro Frikar, ibu serta pengacara Ronald Tanur. Dari penangkapan maklar kasus sekaligus mantan pejabat Mahkamah Agung Zaro Frikar, diduga ada pemufakatan jahat untuk menyuap majelis hakim kasasi perkara Ronald sebesar 5 miliar rupiah agar putusannya menguatkan vonis bebas majelis hakim PN Surabaya. Kasus bermula dari jeratan hukum untuk Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, berupaya agar anaknya bebas.
Ia pun meminta pengacara bernama Lisa Rahmat mengurus perkara tersebut. Lisa lalu menemui Zarofrikar untuk mencarikan hakim PN Surabaya yang dapat menjatuhkan vonis bebas. Ronald pun akhirnya divonis bebas pada 24 Juli 2024. Namun di tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas tersebut. Ronald Tanur akhirnya divonis 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.